manajemen proyek? A. Untuk menjaga keseimbangan proyek. B. Untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. C. Untuk mengelola anggaran dan sumber daya dengan baik. Atau D. Semuanya. Halo semuanya, untuk video presentasi kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai the triple constraints. Tapi beda dari presentasi biasanya, kita bakal menjelaskan sambil bermain game dengan kalian. Nah, anggota kelompok kami ada Muhammad Koshim, Argo Milando, saya sendiri Elizabeth Mary Gosal, Hesti Rianita, dan Ahmad Fadila Dwi Putra. Nah, gimana sih cara main gamenya? Jadi di video kali ini tuh bakal ada 3 jenis pertanyaan. Yang pertama tuh pertanyaan benar atau salah, yang kedua pilihan ganda, dan yang terakhir menjawab pertanyaan secara spontan. Nah, are you ready guys? Kita mulai dari yang pertama yaitu pertanyaan benar atau salah. Statement nomor 1. The triple constraint adalah sebuah model atau teori yang menyatakan 3 batasan utama dalam project management. Benar atau salah? Jeng jeng jeng, jawabannya adalah benar. Jadi benar ya guys, the triple constraint itu model yang menyatakan 3 batasan utama dalam project management. Dan fun fact-nya guys, triple constraint ini juga dikenal dengan banyak istilah lain, kayak project management triangle, project triangle, triple constraint triangle, atau iron triangle. Jadi kalian kalau ketemu istilah ini juga jangan bingung. Nah, 3 batasan yang tadi aku sebutin itu apa aja sih? Nah, yang pertama tuh ada scope atau ruang lingkup. Ini tuh berhubungan dengan aktivitas atau pekerjaan yang dilakuin tuh selama proses pengembangan proyek berlangsung. Kalau nggak ada batasan ruang lingkup ini tuh pekerjaan tuh jadi nggak terarah dan berpotensi menggagalkan rencana proyek. Yang kedua, kita ada punya waktu, itu mengacu pada jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, mulai dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir itu ada biaya. Kayak yang kita semua tahu, pasti yang namanya proyek itu perlu biaya. Dan dalam menentukan batasan biaya ini, project manager tuh harus bisa memperkirakan, menganggarkan, dan mengendalikan biaya itu sebaik mungkin. Jadi nggak ada yang namanya over budget. Nah guys, 3 elemen yang tadi aku jelasin tuh memang penting banget dalam rencana proyek. Tapi itu bukan satu-satunya penentu kesuksesan sebuah proyek. Kayak yang kita tahu, cakupan proyek itu kan memang luas banget, gak mungkin cuma 3 elemen itu yang berpengaruh. Nah, oleh karena itu, beberapa ahli manajemen proyek nambahin lagi 3 batasan baru untuk mencerminkan elemen-elemen kritis lainnya. Nah, diantaranya itu ada kualitas, risiko, dan manfaat. Nah, sekarang kita lanjut ke statement yang kedua. Elemen-elemen dalam the triple constraints bersifat independen. Benar atau salah, guys? Jeng, jawabannya adalah salah ya guys, karena triple constraint itu bersifat interdependent, kebalikan dari independen. Jadi artinya tuh mereka saling ketergantungan antara satu sama lain. Nah, contohnya nih aku kasih dalam segi biaya dan waktu ya. Jadi dalam beberapa proyek tuh waktu dan biaya tuh berhubungan secara langsung. Misalnya, biaya sewa peralatan tuh berbanding lurus dengan waktu yang Anda perlukan. Maksudnya tuh semakin lama kita sewa, tentu saja semakin mahal dong harga yang harus kita bayar. Atau contoh lainnya nih, ruang lingkup proyek tuh berubah jadi, misalnya ruang lingkup proyek berubah menjadi lebih besar. Jadi secara otomatis dibutuhkan juga biaya yang lebih banyak, waktu yang dibutuhkan juga jadi lebih banyak. Nah, terus sekarang kita lanjut ke pertanyaan pilihan ganda nomor 1. Jika lingkup proyek ditingkatkan tanpa menambah waktu dan biaya, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah A. Kualitas proyek meningkat, B. Proyek selesai lebih cepat, C. Kualitas proyek menurun, atau D. Tidak terjadi apapun. Ayo dijawab guys. Jadi jawabannya adalah iya, C guys. Kualitas proyek menurun. Kenapa? Jadi kalau lingkup proyek ditingkatkan tanpa menambah waktu dan biaya tuh, kemungkinan besar proyek akan kekurangan sumber daya atau waktu yang diperlukan untuk menjaga kualitas. Jadi otomatis kualitasnya proyek akan menurun, gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa triple constraint itu penting sih dalam manajemen proyek? A. Untuk menjaga keseimbangan proyek. B. Untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. C. Untuk mengelola anggaran dan sumber daya dengan baik. Atau D. Semua jawaban benar. Jeng. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar ya guys. Jadi triple constraint itu penting karena membantu menjaga keseimbangan proyek.
Kalau ada perubahan di salah satu, misalnya waktu, biaya, atau ruang lingkup proyeknya berubah, maka yang lain juga harus ikut disesuaikan supaya semuanya tetap berjalan dengan lancar. Dan dengan mengelola waktu dengan baik, kita bisa memastikan proyek selesai sesuai jadwal. Jadi nggak molor tuh dari perencanaan. Selain itu, triple constraint juga memastikan anggaran dan sumber daya yang dipakai itu efisien. Jadi nggak ada yang namanya pemborosan dan proyek bisa tetap berjalan sesuai dengan budget yang direncanakan. Nah, sekarang kita udah masuk ke tahap soal yang nggak ada pilihannya ya guys. Pertanyaannya adalah, apa tantangan yang dihadapi dalam mengelola triple constraints? Ada yang tahu nggak nih? Nah, di sini aku bantu jelasin ya. Sebenarnya tantangan dalam mengelola triple constraint itu ada banyak banget ya. Cuman di sini aku jelasin 3 poin ini aja. Yang pertama itu ada perubahan rencana. Maksudnya gimana tuh? Jadi perubahan rencana dalam segi waktu, biaya maupun ruang lingkup itu bakal sangat mempengaruhi proses berjalannya proyek. Karena seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, elemen-elemen ini tuh saling bergantung dengan satu sama lain. Jadi yang kedua itu adalah terjadinya konflik. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau ada konflik antara ketiga kendala, misalnya itu kita pengen selesaiin proyek lebih cepat, tapi anggarannya itu terbatas. Nah, ini kan udah menciptakan konflik ya. Dan yang terakhir ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan, dari luar proyek. Maksudnya yang project manager tuh juga nggak ada kendali atas itu. Misalnya kayak perubahan ekonomi, bencana alam, atau pandemi. Nah, selanjutnya kita udah ada di penghujung video. Kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara mengelola the triple constraint dengan baik? Ada yang tahu nggak nih? Nah, di sini aku bantu jelasin lagi ya. Jadi, ada beberapa cara nih aku sebutin. Yang pertama ada perencanaan yang matang. Maksudnya, kita harus bikin perencanaan proyek tuh secara detail dan realistis. Yang kedua itu ada komunikasi yang efektif. Kayak yang kita tahu, komunikasi itu adalah kunci dari segala jawaban. Dan yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Dan yang keempat ada manajemen perubahan, di mana kita menyiapkan rencana manajemen itu untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga gitu. Jadi kita udah siap. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan alat bantu kayak Gantt chart gitu yang kita udah tahu, atau mungkin software-software yang membantu project manager untuk mengelola proyek. Jadi kan tadi aku udah jelasin nih tentang cara manage the triple constraint secara general. Nah, ini sekarang kita ulik lebih dalam, lebih detail lagi. Kalau untuk elemen biaya, yang perlu kita lakukan untuk manage itu adalah dengan membuat project budget. Jadi project budget itu isinya perkiraan biaya untuk semua tugas dalam lingkup proyek. Jadi project budget ini juga bakal digunain sebagai dasar biaya nanti seiring berjalannya proyek. Nah, selanjutnya ini ada ke ruang lingkup. Tidak kalah penting ya guys. Jadi kita bisa buat scope management plan untuk menjaga ruang lingkup agar tetap terkendali. Jadi scope management plan ini digunakan untuk menentukan dengan jelas aktivitas proyek apa aja nih yang akan kita lakuin. Dan plan ini nantinya akan dibagikan ke semua pemangku kepentingan. Jadi semua orang tuh punya pemahaman yang sama. Dan yang terakhir guys, yaitu ada dalam segi waktu. Untuk supaya kita tidak lebih dari jadwal yang udah ditentukan, kita bisa memantau proyek dengan menggunakan Gantt chart. Kan kita juga udah sering buat Gantt chart ya dari tugas kemarin-kemarin, jadi kita semua udah tahu banget nih fungsinya Gantt chart untuk manajemen proyek tuh gimana. Jadi Gantt chart ini tuh bikin kita bisa melihat urutan tugas dan durasi tiap-tiap tugas tuh dengan lebih gampang, jadi semuanya kelihatan gitu loh. Terus tapi perlu diingat nih ya, kita harus selalu cek apakah jadwal asli itu sesuai dengan progres yang sedang berjalan. Jadi kita tahu apakah proyek ini masih on track atau memang perlu diperbaiki. Nah, itu aja guys dari kelompok kami, dan ini adalah referensi yang kita ambil dari sini semua sumbernya. Terima kasih sudah bermain dengan kami.